Salam sehat. Ya, kita hari ini akan membahas efek dari rebalancing LQ45 semester 2. Bukan LQ45 aja sebetulnya ya, termasuk IDX 30 dan IDX 80 ya. Di semester 2 kuartal 4 Oktober 2025, yaitu video yang keempat dari seri rebalancing semester 2 Q4. Ya, kita langsung ke data aja ya. Nah, hari Jumat bursa mengadakan rebalancing di mana AAD ya, itu di-add di IDX 30, sedangkan PGEO juga di-add di IDX 30. Di mana waktu open, nah ini ya, dari sini kita bisa baca ya, bahwa kekuatan IDX 30, LQ45, IDX 80 itu tertumpu di LQ45 ya. Karena dari open market ya, bumi gap 2,3%, DSSA yang closingnya 6,8% aja, gap up di 4,2% di open, EMTK 4,7%. Nah, kecuali HIL dan NCKL. Jadi dari sifat ini tadi, dari open itu bisa kita lihat bahwa bandar kuat di EMTK, ya, DSSA, bumi, ya, tapi paling kuat di EMTK. Dan kebetulan tiga-tiganya ini adalah saham Konglo yang dalam tanda petik ditengarai maintenance sahamnya juga gitu ya. Jadi ada perusahaan ya, dia tidak peduli sama sahamnya. Istilahnya ya udahlah, mekanisme pasar gitu kan. Yang penting perusahaannya. Dia tidak, ya bukan tidak peduli ya, intinya tidak memaintenance sahamnya. Nah, kalau di EMTK ini Lang Mahkota Group, ini terkenal maintenance juga ya, walaupun tidak seperti Bumi dulu ya. Terus saham Barito Group itu terkenal dengan maintenance sahamnya karena dia ingin mencapai meraih MSCI rebalancing misalnya, masuk ke big cap misalnya. Nah, HEL ini bandarnya termasuk kurang. NCKL ini kayaknya Harita Group tuh ya. Ini memang terkenal slow-nya, slow but sure ya, walaupun dia open di 0,8 tapi ujungnya ya cukup mengembirakan ya. Jadi kalau kita belum masuk, misalnya kan rebalancing LQ45 ya, kita masuknya pas hari H implementasi rebalancing ya, kita incer ya kayak HEL dan NCKL. Walaupun HEL berakhir dengan cukup mengecewakan dengan 0%, padahal ada sentimen positif ya, tapi saya masih hijau walaupun 0,3 atau berapa ya, saya karena masuknya pas merah, tipis ya, belinya cukup lumayan banyak ini bagi saya ya. Nah,
sempat di 1,7 sudah saya jual ya, karena berharap ya 3% lah minimal ya. Tapi kenyataan malah mundur ke 0%. Ya, NCKL jual di awal ya. Karena lelet, yaitu strategi memang perlu ya. Seperti saya ini datanya lengkap, kurang strategi aja. MTK, DSSA. Ingat, dari pola emiten di open kelihatan itu bandar ada di dalam atau tidak, atau bandarnya volatil atau tidak. Ya, MTK sempat 11%, loss di 98%. Memuaskan hasilnya ya. NCKL ya cukup memuaskan. DSSA yang mengecewakan. Tapi DSSA di open memberi harapan palsu ya. Di opennya optimis 4,2%, di akhir 6,8%. Oh ya, DSSA ini mungkin kena imbas dari MSCI yang mengumumkan akan meninjau ulang ya semua saham terkait dengan free float-nya. Kemudian itu ya tadi Bumi, DSSA, MTK, Hel, Nikel. Ya. Terus yang di-add di IDX 80, PGEO itu positif 2,7%, ADI 1,6%. Nah ini yang masuk di IDX 80, IDX 30, ya ini bandarnya kalem. 0,6 ya. Memang ingat kalau ada rebalancing kita konsentrasinya di LQ45. Kalau iya rebalancing BEI. Sedangkan AKRA, nah ini AKRA Excel ini juga plus ya. Di Del tapi plus. Tapi mungkin maklum ini di Del cuma mungkin turun derajat atau gimana ya. Dari IDX 30 ke LQ45 atau ke IDX 80 misalnya. Ya, itu udah LQ45 sudah, IDX 80 sudah, IDX 30 sudah, tinggal IDX 80 atau sering saya sebut dengan LQ35. IDX 80 kurangi IDX kurangi LQ45 jadi hasilnya 35. Oh ya, yang detail dari LQ45 ya. Jasa Marga minus memang. Nah, ini Arto malah naik 6%. Del dari LQ45 naik 6%. MPPA juga, MAPA juga di Del dari LQ45 naik harga. Semra 0%. BRIS, nah ini BRIS saja yang minus 1,5%. Ya. Auto plus ya. Ini yang di-add. PNBN yang minus. Ratu plus. Wifi. Ini di-add juga ya. Wifi plus 1. Nah, ini ya. Jadi memang rebalancing IASG
itu tidak serta-merta membuat emiten yang di Dell hijau ya, merah gitu ya. Lain dengan kalau yang MSCI maupun FTSE ya. Kalau di Dell apalagi big cap ya langsung dibuang ya, merah gitu. Tapi di PEI sepertinya tidak terbukti dengan data hari ini. Nah, itu aja cukup ya. Jadi benang merahnya, konsennya kita ke LQ45. Karena LQ45 selain memfokuskan yang lebih penting ya, yang kenaikannya cukup yang memang tertinggi ya, 9%, 4%, bumi 4,5%. Gagal di DSAA itu pun bisa diprediksi karena satu, harganya memang tinggi, 84.000 harganya. Kemudian ada sentimen negatif dari MSCI. Nah, kalau kita masih ada untung kalau kita jual di open. Open masih ada sentimen panic buy seolah-olah terus jualan. Ya. Itu aja cukup, lainnya oh ya, kita coba mengingat kembali aja ya. Bumi, DSSA, EMTK, HIL, Nikel. Ini valuasi dari free float lebih dari 10 triliun ya ini ya. 10 triliun ya. Sedangkan yang di Dell, CSMR, Arto, Mapa, Semra, BRIS ini di bawah 10 triliun ya. Ini untuk patokan kita rebalancing besok ya. Jadi 10 triliun ke atas ya, kansnya lebih besar masuk ke LQ45 ya, dibarengi dengan syarat yang lain. Yaitu auto, kalau yang LQ35 ini auto masuk dengan 2 triliun market cap, valuasi, Kija juga 2 triliun valuasi ya. Yang IDX 80 LQ35 itu kurang dari 10 nggak apa-apa kayaknya ya. Kurang dari 10 ya. Nah, terus yang dikeluarkan Bovin juga kurang dari 10. Coba kita lihat valuasi. Oh, valuasi ya. Nah, ini 6695. Beda sama auto ya. Auto 7, 8, 15, 26 miliar, Ratu 342 miliar, EV 473 miliar. Ya, jadi secara valuasi hari kemarin di sini juga gede, ini memang sepi ya. Sepi ya. Nah, ini kepala apa? Satu digit. Nah, ini 2, 3, 2, iya 2. Jadi memang yang di Dell memang pasarnya sepi, termasuk Bovin ini rame sebetulnya.
Tahu alasannya apa ini? Nah, mungkin ini valuasinya, ya. Saya kira itu aja lah ya, nggak usah panjang-panjang. Kita konsen ke market yang sebentar lagi akan buka, masih lama sih, 3 jam lagi akan buka, ya. Cukup, nggak usah lihat chart. Salam sehat.